Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Bung Agu, alhamdulillah lewat channel Sastra Wacana Penerbit Lintang ini, kami keluarga besar komunitas gotong royong bertamu untuk silaturahim menuntut ilmu ke sosok perempuan tangguh Mayor Saimah yang nantinya akan banyak bercerita perjalanan beliau sebagai TNI hingga bisa menjadi seorang veteran perdamaian. Ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, podcast ini untuk kita memaknai 80 tahun Indonesia Merdeka serta menyongsong Hari Veteran ke-68 yang tepatnya 10 Agustus. Kita sapa Mayor Saimah. Nah, merdeka! Merdeka! Nah, bisa diceritakan ini. Nah, sebelum menjadi veteran perdamaian kan masuk TNI. Nah, bagaimana proses untuk bisa masuk ke TNI? Monggo. Baik, terima kasih Bung Agung. Bermula dari tahun 94 ya. Waktu itu kami bertemu dengan salah seorang TNI dan kami terinspirasi untuk masuk TNI. Waktu ada Kameraria ya, ada Kameraria yang waktu itu acara di televisi, kok wanitanya bagus-bagus, badannya bagus-bagus, kami tertarik. Nah, dari tahun 94 saya tanya bagaimana cara masuk menjadi seorang wanita TNI. Nah, harus larinya bagus, push up, sit up bagus, bisa renang, psikologinya bagus, akademi bagus dan sebagainya. Nah, kami mencoba menyiapkan selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kami menyiapkan semuanya, bagaimana lari yang bagus, dengan ketahanan yang bagus. Ternyata larinya juga ada waktunya, 12 menit. Ada renangnya 25 meter waktu itu ya. Sehingga waktu itu kami di bulan Januari sampai Juni tes. Latihan, ternyata pendaftaran betul, ada pendaftaran. Nah, kami nyoba tes pendaftaran di Malang. Nah, di Malang itu kami tes berbagai pentahapan dari pendaftaran, kemudian tes fisik, kesehatan, akademik, psikologi dan sebagainya. Kami lulus di tingkat Panda, Pantokir daerah. Dari 540 yang lulus 23 orang. Kami berangkat ke Bandung. Dari Bandung kami ketemu dari calon wanita TNI seluruh Indonesia. Nah, waktu itu yang hadir Matra itu angkatan satu Matra darat saja. Darat, ya. Tapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ ada sekitar 200 orang yang datang, namun yang lulus 141. Ya, disitulah kami dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di Lembang, Bandung yang cukup dingin beda dengan Banyuwangi. Nah, kami pendidikan di sana ternyata beda banget. Bung Aku kan tahu ya, hobi saya berpuisi, menari yang lemah lembut seperti itu. Saya harus menjadi seorang TNI. Dari Besondi, kampung mana? Betul. Nah, itu dengan gimana masa kecilnya itu sebelum ada pengumuman tes itu tingginya pas sudah standar, postur tubuh ini. Itu jadi suatu pengalaman yang tidak kami duga. Saya itu dipanggilnya si Unyil. Karena terlalu pendek. SD itu tingginya cuma 125, berat badan 23 sampai SMP kelas 1. Bapak saya bilang begini, "Bu, kamu tiap sore jam 2, jam 3 pulang sekolah harus gandul. Gandul di pohon mangga itu. Gandul tiap hari, enggak itu tujuannya." Bapak saya sudah punya punya keinginan yang kuat menjadi TNI, tapi nggak bilang sama saya. Kamu harus tinggi aja, karena ngeliat saya kecil takutnya nanti ya kalau tingginya tercapai. Tiap sore jam segini lah ya, jam 2, jam 3 wajib gandul. Jadi kalau nggak gandul, udah gandul. Gandul pakai. Ternyata bener. Ketika saya itu usia menginjak 16 tahun, loh kok tinggi gitu kan. Nah, waktu 18 tahun daftar itu diukur 155,5. Persyaratan TNI adalah 155. Jadi pas banget. selisih 0,5 cm. Nah,
ternyata karena usia saya masih ini ya, masih potensi untuk tinggi lagi. Sekarang 158. Jadi nambah 2,5 cm selama perjalanan menjadi seorang TNI gitu, Bu. Ya itu perjuangan orang tua saya, Masya Allah. Begitu dilantik pangkatnya apa ya? Serda dulu banget ya. Nah, terus perjalanan karirnya dari Koramil mana, dari Kodim mana, terus sekarang dinas di mana? Baik. Pertama kali kami dapat dinas adalah sprintnya adalah di Infolata Jakarta. Di sampingnya Monas, saya nangis, Bung. Karena saya pikir, jauh dari Surabaya, Banyuwangi, pilek kangen, pilek pulang seperti itu. Terus senior saya bilang, udah jangan ditangisi, pasti ada hikmah terbaik. Bener, betul sekali, Bung. Jadi waktu itu yang menjadi cita-cita saya itu waktu kecil pengen nanti kalau sudah besar, saya itu ada 2. Yang satu, memperbaiki rumah ibu saya, karena rumahnya itu bocor. Yang kedua, saya pengen naik atau ibadah haji. Cita-cita saya 2 itu. Nah, akhirnya benar, setelah 1 tahun saya dinas di Jakarta, ada pengumuman bahwa Garuda itu kekurangan pramugari. Sehingga pinjam kepada TNI. Nah, TNI itu diambil 35 orang. Laut, darat, udara. Waktu itu maaf karena yang tes utamanya bahasa Inggris sama tinggi badan, kemudian ada sedikit kecantikan ya, jerawatan nggak boleh. Dari senior saya tuh lulus hanya 23 orang. Alhamdulillah saya lulus. Tapi tingginya pas-pasan. Karena pramugari 158 ya, saya pas banget. Dan katanya itu dikasih sepatu yang tinggi banget. Jadi saya 158 lulus. Bahasa Inggris saya kebetulan saya sekolah di IC. Bahasa Inggris di Jakarta. Jadi alhamdulillah saya bisa berbahasa Inggris. Dinyatakan lulus. Saya ngikuti program kegiatan pramugari haji, embarkasinya Surabaya. Jadi tiap hari terbang dari Juanda ke Arab Saudi tiap hari. Yang orang desa Simbar Binculo, kampung banget dulu kalau ada pesawat, saya minta uang. Ternyata kamu bisa naik pesawat yang segede gitu, kemudian mengantar haji seperti itu. Itu pengalaman kami Serda di Jakarta. Sampai Sertu di Jakarta, karena pulang dari ibadah haji itu saya kembali ke Angkatan Darat lagi. Saya menjadi ajudannya Ibu Wiranto waktu itu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian menjadi sekretaris pribadi dari Kadis Infata, Brigjen Sutriman dan Nur Fajari. Nah, di situ saya sempat juga pindah ke Bali selama 3 tahun. Waktu kami pangkat Serka 1 tahun ada di Kodim Banyuwangi, Bung. Pernah. Ya, di Serka 1 tahun. Tapi ya itu, tahu-tahu sampai di Banyuwangi 1 tahun ditelepon dari teman saya di Jakarta. Mbak, nggak ikut secapah. Loh, aku seneng kode kerasan, nggak usah sekolah. Kata ibu saya, apa itu secapah? Sekolah perwira, wis budalo. Nah, kalau orang tua seperti itu, pas ikhlas ridho. Ya, kami ikut tes, alhamdulillah lulus, sehingga tahun 2027 kami dilantik menjadi seorang perwira. Alhamdulillah. Jadi ya sempat menjadi Danramil di mana ini? Nah, Danramil itu setelah perwira, Bung. Ya, jadi kami tahun 2007 dilantik menjadi perwira. 2008 kami sekolah intelijen di Jakarta, sehingga kami dapat satuan di BAS TNI. Nah, waktu di BAS itu kami berkesempatan untuk menjadi ajudan istri presiden, Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Jadi selama 3 tahun kami mendampingin beliau untuk menerima tamu ketika ada kunjungan dari luar negeri. Nah, setelah itu tahun 2013 itulah kami mendapat kesempatan untuk bergabung kepada pasukan BBB di Libanon. Waktu kami pangkat Letu. Nah, jabatannya adalah perwira. Kalau di sini itu SIMIK itu perwira teritorial, karena satu-satunya divisi yang ada teritorial insya Allah hanya di Indonesia. Di Lebanon itu jenengan tidak sekedar tugas tentara, tapi sebagai terapis. Nah, bisa diceritakan itu sebagai terapis. Jadi waktu itu saya itu ada keinginan dalam hati, ya Allah, saya satu lagi keinginan saya tidak tahu apa bentuknya.
Kemudian kata ibu saya, kalau memang tidak tahu bentuknya, bermunajat sama Allah. Kita orang Islam berpuasa, kemudian kita berdoa. Alhamdulillah Bung, setelah kami berpuasa, Allah itu kasihkan kesempatan untuk belajar. Ternyata sejak tahun 2008 itu ada lembaga pelatihan terapi tradisional. Ada D1 akupuntur, terus kemudian ada ini pelatihan-pelatihan seperti ini, dan ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan. Nah, bermula dari nenek moyang kami itu adalah seorang terapis, jadi yang sama biong saya itu memang tukang pijet, tukang terapis, mengalir dalam tubuh saya. Yang pertama, yang kedua, saya tuh pengen berbuat apa sih yang bisa bermanfaat pada orang lain. Ternyata ilmu terapi ini, kalau dokter itu nggak mungkin. Dulu saya sempat bapak saya gini, kamu kalau sekolah di kesehatan nggak tak biayai, kalau SMA tak biayai. Kenapa? Biar jadi tentara. Tapi aku pengennya kamu kesehatan baik perawat atau kedokteran. Waduh, bertentangan. Nah, di tahun 2008 setelah kami dinas di Jakarta, ada sekolah terapis. Kami disitulah Sabtu Minggu, kami sekolah terus. Sabtu Minggu. Akhirnya 1 tahun kami mendapatkan ijazah untuk menjadi seorang terapis, surat izin. Kami buka terapis di Jakarta. Yang diobati pasien-pasien itu penduduk, masyarakat atau pasukan perdamaian? Di sana itu. Ya. Awal mulanya hanya teman-teman pasukan perdamaian. Awalnya. Awalnya. Tapi karena di sana itu ada teritorial, sehingga ada namanya Syekh Hussein. Nah, ini beliau yang menyematkan cincin saya ini ya. Ini alhamdulillah Syekh Hussein namanya. Syekh Hussein itu adalah salah satu tokoh agama yang di Libanon. Beliau mendengar di basecampnya Indonesia itu ada namanya Saimah yang bisa terapi. Nah, beliau mengutus namanya Syekh Isa. Syekh Isa, tolong kamu ke basecamp Batalion Indonesia Indobat. Kabarkan kepada Saimah, apakah Saimah itu mau ke masyarakat, khususnya ke kediaman Syekh Hussein. Kami ke kediaman beliau dipanggil, kami menghadap ke beliau tanya, Saimah kemampuanmu apa? Ya maaf ya, karena saya orang awam bisa sampaikan apa adanya. Saya belajar begini, mulai akupuntur, akupresur, levensi, bahkan sebagainya. Beliau mencoba, tapi bukan ke beliau ya, mencoba kepada siswanya itu. Di sana kayak Islamic Center gitu, ada Syekh Hussein, banyaklah di situ ada 7 orang siswanya. Coba bekamnya Saimah gimana, kemudian refleksinya bagaimana, akupuntur. Setelah beliau saya lakukan terapi, cerita kepada Syekh. Oh ya Syekh, enak seperti ini, ada manfaatnya. Kemudian kami itu dipanggil khusus sama Syekh itu. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat Libanon itu pusing semua karena pasca bom-boman. Jadi di bom itu mereka pusing semua, wajah-wajah dan sebagainya, sehingga beliau itu merasakan dan membutuhkan terapi kepada kami untuk masyarakat luas di sana. Ada 2.500 pasien waktu di sana. Nah kan jenengan juga membina tukang pijet tradisional yang melayani penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Gimana motivasinya membina tukang pijat tradisional? Di Selat Bali itu ada 52 terapis. Nah, tapi mereka itu katanya masih belum bersertifikat, hanya sekedar bisa belajar itu temannya dan sebagainya. Kemudian kami tuh waktu itu berkumpul di Dinas Kesehatan. Saya diundang sebagai narasumber. Saya sampaikan bahwa terapi tradisional sekarang bukan hanya bisa, tetapi bisa sebagai profesi dengan belajar yang seperti akademis dan berizin praktek. Satu dari mereka tertarik datang ke sini. Nah, akhirnya, Bu, saya minta tolong teman-teman saya yang di Selat Bali diajarin semuanya. Ya sudah, kalau begitu mereka datang aja ke sini. Nah, tahap pertama waktu itu baru 26 orang. 26 orang ke sini, mereka belajar, saya ajarin. Nah, mereka saya kasih waktu kurang lebih 1,5 bulan, saya ajarin di sini kelasnya waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah profesional. Alhamdulillah. Nah, saudara sebangsa dan tanah air, ini bukti Mayor Saimah, veteran Republik Indonesia. Sekarang tugasnya di Kaminvet Situ Bondo. Bisa dijelaskan veteran, ada veteran zaman kemerdekaan, veteran yang di Kalimantan, Papua, Timur Timur, kemudian perdamaian ini. Baik ya. Bung, jadi veteran adalah seseorang yang berjuang dalam rangka
dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dan dia melawan dengan negara lain. Ya. Kalau berjuang di dalam negeri itu bukan veteran. Ya. Nah, veteran BT3, veteran perjuangan itu adalah tahun 45 ke atas karena melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Apa dia? Iya, kemudian veteran pembela yang ada di Timur Timur, sekarang ada veteran perdamaian. Perdamaian karena kami adalah dari waktu itu tengah-tengah antara Israel dan Palestina. Jadi kami mendapatkan veteran perdamaian karena kami memperjuangkan kemerdekaan di negara itu, membantu perjuangan mereka. Apakah ada karya terbaru menyambut Hari Veteran, menyambut 80 tahun Indonesia Merdeka? Beberapa hari yang lalu sudah kami goreskan, dan hari ini Bu Aku datang, insya Allah sudah siap. Ya kita sambut Mbak Lucia. Nah, monggo kita dengarkan. Ini ada penyair-penyair. Mohon maaf ya kalau nanti suara saya atau penakaran kami kurang pas sesuai dengan pakemnya, karena ini adalah puisi dari hati kami saja. Jadi mulai Bung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa transisi, jurusan pena, veteran perdamaian, Mayor CKE Kuat, Saimah, Sarjana Hubungan Internasional. Dari kejauhan samar kulihat, burung Garuda tertunduk malu, hinggap di dahan cemara, butir-butir Pancasila di dadanya tertutup rapat. Kini, hari ini, detik ini, energi hipnotis para biadab begitu kuat, mengombang-ambing tiang dan pondasi. Pusaka merah putih nyaris jatuh tersungkur. Kini, hari ini, detik ini, para kesatria harapan bangsa tergalang, para generasi muda terlena, asik dengan mainan dunia. Mereka terhasut manut para pengecut. Mereka tersesat, lupa jalan pulang. Wahai kesatria harapan bangsa, wahai generasi muda, ceritain ibu pertiwi melengkung. Derai air matanya membasahi bumi. Tidaklah telingamu mendengarnya. Pusaka bangsa terhina. Tidaklah bola matamu melihatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membelanya? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyelamatkannya? Wahai kesatria bangsa, wahai generasi muda, aku tunjukkan jalan gamblang untuk pulang. Balik kananlah, berlarilah, lepaskan genggaman tangan. Itu bukan pusaka kita, itu bukan jati diri kita. Mari tunggu satu persatu mereka sampai garis finish. Bernapaslah dalam-dalam. Kita kumpulkan kekuatan, kita satukan bulat. Merah putih harus berkibar kembali. Merdeka! Merah! Merdeka! Merah!